Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku semua, pecinta Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kami dari tim 11 Cagar Budaya telah menemukan makam yang di sini sering disebut oleh masyarakat sini, yaitu Bu Nyai Kidang. Beliau adalah salah satu garwa istri dari Mbak Al-Khawas yang makamnya berjajaran dengan Sendang Sari yang tepatnya berada di Desa Ngampel Wetan, Kerajaan Satu. Dan kali ini kami akan membahas tuntas siapa beliau sebenarnya. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kami akan menanyakan dari sumbernya, yaitu Abah Muhammad Winoto. Insya Allah beliau akan menjelaskan siapa beliau sebenarnya. Di sini ada 2 makam juga kan. Untuk sore ini kami belum bisa mengetahui makam siapa yang satunya lagi, biar Abah Winoto nanti yang akan menjelaskan. Silakan. Assalamualaikum Mbah. Sehat Mbah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbah. Alhamdulillah pada kali ini kami akan langsung bertemu dengan sumbernya yang akan menjelaskan tentang keberadaan makam yang ada di sini yang sering disebut oleh masyarakat sini, yaitu Mbah Bu Nyai Kidang. Bisa Abah sebutkan makam-makam yang ada berada di sini berkaitan dengan tanah atau babat tanah Ngampel? Mungkin ada hubungannya dengan babat tanah Ngampel atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah untuk beliau, Mbah Nyai Kidang dan putra beliau. Juga di samping putra juga beliau adalah pendamping yang senantiasa mengiringi langkah-langkah beliau dalam berjuang. Al-Fatihah. Tidak lupa juga Al-Fatihah buat orang tua kita semua, guru-guru kita semuanya, masyarakat kita semuanya, ahli kubur semuanya, umatnya Nabi Muhammad SAW, dan para pemirsa semuanya, dan siapapun yang melihat dan mendengar, yang melihat daripada video ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mantahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa alaikumsalam. Assalamualaikum wa alaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengenai tentang siapa beliau yang ada di sini, yang biasa disebut atau dipanggil oleh masyarakat dengan nama Mbah Nyai Kidang. Nah, dengan nama Mbah Nyai Kidang. Kendra apa-apa, Mas? Iki burniki kan iso kamera. Dengan nama Mbah Nyai Kidang, yang mana sebenarnya beliau itu memang benar salah satu di antara sesepuh yang ada di wilayah Ngampel. Salah satu sesepuh yang ada di wilayah Ngampel. Nah, untuk Ngampel itu desa Ngampel ya, Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel. Kecamatan Ngampel. Kecamatan Baru, Pak. Kecamatan Baru, Kabupaten Kendal. Di sekitaran sini sebenarnya area makom yang paling tua, yang tua lah, yang paling tua.
ini ada di sini sebelum makom-makom yang ada di sekitaran. Nah, ini sebenarnya paling tua. Di sebelum tempatnya Mbah Koso atau Mbah Hasan Mustafa itu dibuat sebagai makom, di sini sudah ada makom yang mana ada di sebelahan sekitaran sini Mas ya, sekitaran sini. Dan kita juga banyak menemukan nisan-nisan yang masih ada di sini yang berupa nisan kayu yang semuanya sudah hancur semuanya. Nah, terkait dengan siapa beliau, itu Mbah Nyai Kidang. Itu beliau adalah istri daripada Mbah Al-Khawas. Mbah Al-Khawas itu murid daripada Mbah Kerto Atmojo. Yang jalur sanad keilmuannya sampai nantinya ke Syekh Abdul Haq yang ada di Bukit Songgolangit, ada di Pengilang sebelahan dengan Bukit Kerapyak, yang di sana di masyarakat Jatirejo itu terkenal dengan petilasannya Raden Sentono. Raden Sentono Mas ya? Raden Sentono. Nah, untuk Mbah Nyai Kidang sendiri ini hidup di era 1670-an. 1670-an. Beliau lahir pada hari Senin, tepatnya Senin Legi. Itu sekitar tahun 1590-an atau tepatnya di 1697. Meninggal beliau itu 1700 lebih dari 2 atau 3 tahun, yang mana tepatnya 1703. Beliau adalah salah satu pejuang atau tokoh yang pada saat itu beliau ikut berjuang mempertahankan wilayah Semarang, Kendal, yang mana pada waktu itu ada gejolak di wilayah Semarang. Beliau bersama pasukan khusus, pasukan wanita, itu pasukan-pasukan wanita yang mana didikan langsung daripada Kerajaan Mataram pertama, yang nanti turun-temurun dari pasukan yang dipegang oleh beliau nanti akan bersama dengan pasukan wanita yang membantu pada saat eranya Pangeran Diponegoro. Beliau berjuang dengan gagah berani sampai pada akhirnya sampailah beliau ada di wilayah Ngampel sini, yang dulu belum ada namanya Ngampel Wetan atau Ngampel Kulon. Karena satu perjalanan yang mana kekalahan pada saat itu, sampai pada akhirnya melarikan diri sampai di wilayah sini bersama salah satu putra dari suami yang terdahulu. Sampai di sini beliau bertemu dengan seorang ulama, tokoh yang ada di wilayah Ngampel yang namanya Syekh Al-Khawas.
pada akhirnya bertemu dan berumah tangga di sini dan pada akhirnya menetap di sini. Mengenai beliau, sebenarnya bukan asli orang sini. Beliau berasal dari wilayah Surakarta. Yang mana pada saat itu masih wilayah kependudukan daripada Kerajaan Mataram yang sebelumnya itu sebelum pindah di Kartosuro atau di Surakarta. Di samping beliau seorang pejuang, beliau juga salah satu wanita yang memang dididik bukan hanya sekedar berperang, tapi juga dididik dalam bidang keagamaan oleh seorang ulama besar yang sambung sanadnya sampai dengan Sunan Ampel, yang sambung sanadnya keilmuannya sampai Sunan Ampel. Setelah berkelana dari perjalanan kekalahan perang tersebut berhari-hari, yang mana suatu hari beliau tiba di sini dan akhirnya bertemu dengan Sealkuas pada usia sekitar 25-an, sekitar 25-26 atau bersama putra beliau. Beliau memulai awal perjuangan setelah suami beliau meninggal, sehingga beliau mengabdikan diri pada negara, berjihad untuk negaranya, yang mana pada saat itu masuk wilayah Mataram. Di samping pertama kali dengan niatan dendam karena suaminya yang meninggal, yang kedua adalah bentuk cintanya terhadap tanah airnya. Selama beliau tinggal di sini, Desa Ampel ini belum ada namanya Desa Ampel Kulon atau Ampel Wetan, masih satu Wilayah. satu wilayah. Namanya Ampel apa? Namanya Sudah ada Ampel. nama Ampel. Hanya Ampel. Ampel. Jadi perjuangan beliau di sini setelah bertemu dengan Sealkuas yang tadinya beliau itu semakannya masih tinggi dan tetap menjalankan tujuannya. Di sini beliau mengumpulkan para wanita-wanita, dididik, dibina, satu untuk berperang. Selain itu juga membina para wanita dalam hal keagamaan bersama suaminya yang juga seorang ulama pada saat itu. Beliau sering berkhalwat, beliau sering menyendiri bersama sang suami, karena dari dasar beliau adalah seorang pejuang. Beliau seringkali melihat situasi, terutama di wilayah Pengilon. Makanya di masyarakat sering nampak atau penampakan dalam masyarakat Pengilon atau Jatirejo
Satu di antaranya, terkadang masyarakat melihat sosok kuda, itulah beliau. Yang kedua, sosok seorang putri dengan pakaian perang, itulah beliau. Dalam kesehariannya, beliau selalu berpikir bagaimana caranya membangun peradaban, membangun jiwa-jiwa dari masyarakat sekitar, yang mana pada waktu itu belum banyak di antara penduduk sini yang menetap, karena jarak daripada setiap rumah dari rumah yang satu dan rumah yang lain masih berjauhan, sehingga beliau sampai berkeliling seluruh wilayah Kendal, bahkan sampai penghujung Sukorejo, penghujung Bojo dan segala macamnya. Banyak petilasan-petilasan yang ditinggalkan oleh beliau terkait dengan bagaimana merekrut para wanita-wanita untuk berjuang. Beliau merekrut para wanita-wanita yang berjuang, terutama para wanita yang pilihan. Pilihan beliau tidak sembarangan milih. Kriteria beliau yang dipilih adalah salah satunya adalah wanita yang sendirian, baik itu yang masih gadis maupun yang sudah janda. Beliau tidak pernah merekrut wanita yang sekiranya masih bersuami. Dikarenakan perjuangan yang beliau emban ini tidak hanya sekedar misi yang ringan, tapi memerlukan berbagai macam hal, baik spiritual, rohani, tenaga, fisik, dan segala macamnya. Bahkan sosok beliau bisa dibilang melebihi daripada batas kekuatan seorang laki-laki. Beliau tidak gentar. Untuk melawan. Bahkan saat beliau melawan 10 orang laki-laki sekalipun, dan beliau tidak akan pernah mundur. Dan para wanita-wanita itu dididik sehingga sampai pada akhirnya di antara beberapa prajurit atau pasukan beliau itu tetap bergerilya, dan sampai akhirnya di bawah naungan Ki Ageng Serang, pasukan beliau yang nantinya ikut andil bersama Pangeran Diponegoro untuk bergerilya setelah beliau meninggal, setelah beliau wafat. Beliau bersama Nyai Putih atau yang dikenal Mbah Nyai Putih yang ada di wilayah Weleri, yang tepatnya ada di wilayah masih sekarang ini masih wilayah Gemuk, membangun tugas masing-masing. Jadi beliau punya satu anggota yang namanya Nyai Putih, yang letak makomnya juga masih ada sampai sekarang. Itu ada di Desa Weleri. Nah, kurang lebihnya di wilayah Weleri ini tepatnya Tarup, Pucangrejo di wilayah Pucangrejo. Itu namanya Nyai Putih. Nah, pada usia yang relatif masih muda, sekitar usia 45-an, beliau sempat berperang, bergerilya atas izin dan ridhonya suami
Kenapa beliau diizinkan? Karena Syekh Al-Khawas sudah tahu sebelum beliau menikahi Mbah Nyai Kidang, itu beliau tahu bahwasanya Mbah Nyai Kidang adalah sosok pejuang. Di samping itu pula Mbah Al-Khawas punya jiwa berjuang juga, punya semangat berjuang juga. Antara beliau dengan Mbah Khawas tidak mempunyai keturunan, hanya tetap menganggap putra daripada Mbah Nyai Kidang itu sebagai putra beliau, yang nantinya juga akan meneruskan perjuangan beliau. Putra beliau yang ada di sini namanya Joko Lelono. Bisa dicatat, yang ada di sini namanya Joko Lelono. Dari Joko Lelono nanti akan menurunkan beberapa tokoh-tokoh yang ada di sini juga, yang akan tersambung dengan sanad atau nasab daripada Mbah Kertoatmojo. Beliau dinamakan atau dianggap atau disebut oleh masyarakat sini dinamakan Mbah Nyai Kidang. Itu juga tidak ada salahnya, dikarenakan beliau memang mempunyai satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bisa berlari cepat secepat kita. Kalau dalam ilmu seni bela diri itu dinamakan ilmu meringankan tubuh. Sebenarnya beliau seorang tokoh yang sangat berperan sekali, bukan cuma hanya sekedar di wilayah Ampel, tapi juga di wilayah Kendal. Itu padaku khususnya, karena di wilayah Kendal sendiri sebenarnya banyak sekali gejolak-gejolak yang dikhawatirkan merembetnya daripada penjajah-penjajah pada waktu itu masuki wilayah Kendal. Sebagai syiar utamanya beliau adalah membangun dan mendirikan atau memberikan semangat bagi para wanita, yang mana dari ajaran beliau yang beliau sampaikan adalah ketaatan dan kebaktian. Mohon maaf, karena kalau kita mau menceritakan sosok siapa beliau yang seluruhnya, mungkin akan menjadikan kita akan semakin sedih. Karena dalam perjalanan beliau, di samping perjalanan sangat luar biasa sekali dan jarang sekali orang itu bisa untuk mengikuti jejaknya. Untuk itu dimohon dari pihak-pihak terkait yang memang benar-benar ingin nguri-uri leluhur, saya cuma hanya minta tolong, yang ada di sini adalah bagian daripada pejuang. Beliau bukan cuma sekedar hanya seorang pejuang, tapi beliau juga seorang istri yang begitu sangat menghormati seorang suami. Semua gerak beliau bukan atas dasar kemauan diri sendiri, walaupun keinginan beliau sangat menggebu-gebu, tapi semua atas izin dan ridho seorang suami. Jadi beliau bertindak
beliau pergi dan segala sesuatu dan segala macamnya itu semua atas izin suami. Dan tidak pergi sendiri, beliau selalu ditemani kemanapun orang dengan putranya. Dan beberapa ketaatan beliau terhadap seorang suami. Ini salah satu perjuangan beliau. Mohon maaf, karena kalau kita mau menceritakan sosok siapa beliau yang seluruhnya, mungkin akan menjadikan kita akan semakin sedih. Karena dalam perjalanan beliau, di samping perjalanan sangat luar biasa sekali dan jarang sekali orang itu bisa untuk mengikuti jejaknya. Untuk itu dimohon dari pihak-pihak terkait yang memang benar-benar ingin nguri-uri leluhur, saya cuma hanya minta tolong, yang ada di sini adalah bagian daripada perjuangan. Beliau bukan cuma sekedar hanya seorang pejuang, tapi beliau juga seorang istri yang begitu sangat menghormati seorang suami. Semua gerak beliau bukan atas dasar kemauan diri sendiri, walaupun keinginan beliau sangat menggebu-gebu, tapi semua atas izin dan ridho seorang suami. Jadi beliau bertindak, beliau pergi dan segala sesuatu dan segala macamnya itu semua atas izin suami. Dan tidak pergi sendiri, beliau selalu ditemani kemanapun orang dengan putranya dan beberapa prajurit atau bawahannya atau anak buahnya, bahkan bisa dibilang juga santri. Banyak sekali dari santri beliau atau dari pejuang-pejuang yang ikut bersama beliau yang ada di sekitar Kendal, yang sampai hari ini masih banyak dilupakan oleh kita semuanya. Sebagai bukti bahwasanya orang-orang yang berziarah, orang-orang yang mencari keramat dan keramat, itu seolah-olah yang punya keramat itu hanya seorang laki-laki. Padahal kalau mereka mau melihat dengan mata hatinya, salah satu di antara keramat daripada Mbah Nyai Kidang ini sangat luar biasa sekali yang diberikan dari Allah. Salah satu di antaranya adalah keramatnya yang diijabah oleh Allah Ta'ala adalah yang terkait dengan adanya sendang. Dulu sendang itu sangat luas sekali, sehingga tanah-tanah yang ada di sekitarnya tidak bisa ditanami. Tapi oleh beliau meminta pada Allah Ta'ala agar tanah ini dijadikan subur. Ini salah satu doa dari beliau yang membuktikan bahwasanya sebenarnya doa seorang wanita atau doa seorang istri yang sudah mendapatkan izin dan ridhonya seorang suami itu sangat mustajab sekali. Beliau sangat menekankan terhadap para prajuritnya, manakala suatu hari nanti di antara para prajuritnya atau para pengikutnya bersuami, jadilah seorang istri yang baik.
walaupun dalam fisiknya dia menang di atas laki-laki. Demikian pula seperti sosok beliau. Walaupun beliau seorang wanita yang